Halo teman-teman semua, apa kabar? Saya harap kalian baik-baik saja, kasih kabar juga baik-baik. Terima kasih sudah nonton sampai video ini, maksudnya klik untuk buka video ini. Di sampai video kali ini saya akan analisis dan react film seperti saya melakukan sebelumnya, karena masih banyak film yang harus dianalisis dan masih banyak media lainnya, entah lagu atau buku. Dan kali ini saya akan nonton film juga, karena film yang saya mau analisisnya dia tidak terlalu panjang, jadi mungkin bisa react sekaligus. Dan film ini tuh dari sampai website yang selalu saya buka kalau kamu lihat film-film tentang kehidupan sosial di Papua. Kamu pasti sudah tahu kalau kamu sudah ikuti saya cukup lama. Tapi buat yang belum tahu, websitenya adalah Papuan Voices. Nah, jadi Papuan Voices banyak buat film-film tentang kehidupan sosial masyarakat Papua. Teman-teman bisa cek saja langsung seperti yang sedang saya lakukan sekarang. Mereka punya website sendiri, mereka juga punya channel di YouTube, Instagram juga. Jadi teman-teman bisa cek mereka, kamu harus cek di Dong punya website papuanvoices.net. Sih banyak film-film dokumenter seperti yang mungkin kamu juga lihat di layar, Life in Forest of Mobak, Mama Mariode, terus banyak Jaga Siri, Pinang, Truk Monce ini bagus, saya sudah nonton juga, dan lain-lain masih banyak, jadi harus nonton. Kalau kan tidak tahu Papuan Voices, ribut kah? Kedengaran kah? Tidak, oke. Pokoknya itu, cek ya, jangan lupa. Dan hari ini saya akan react dan analisis film ini yang sangat terkenal, Love Letter to the Soldier. Kalau kamu tidak tahu, berarti kamu tinggal di bawah lubang batu. Tidak. Makanya kamu harus buka websitenya, Love Letter to the Soldier. Ya, film ini dibuat tahun 2000, proses pembuatannya maksudnya 2011, dan diposting di sini Agustus 2012. Kita akan baca sama-sama, dia punya sinopsis. Judulnya Surat Cinta kepada Sang Prada atau Love Letter to the Soldier. Surat cinta. Durasinya cuma 6 menit 51 detik, tidak lama. Terus lokasinya di Bupul, Merauke, dan pemimpinnya ada di sini. Terus kita baca sama-sama dulu, dia punya sinopsis. Tahun 2008 menjadi momen penting bagi Maria Goretti, atau panggilannya Eti. Ia bertemu tambatan hatinya, Samsul, seorang prajurit TNI yang bertugas di daerah tempat tinggalnya di perbatasan RI dan Papua Nugini. Malang tak bisa ditolak ketika Eti tengah berbadan dua, Samsul harus kembali ke kampung halamannya. 3 tahun berlalu, hingga sang putri kecil tumbuh besar, Samsul tak ada kabar. Selama 3 tahun pula, Eti harus hidup dengan cerca dan pandangan orang sekitar yang memandang sebelah mata padanya dan buah hatinya. Sepucuk surat ia layangkan pada pujaan hatinya untuk kedua kalinya. Ia berharap kali ini Samsul membaca suratnya. Eti akan terus tunggu kakak Samsul, terserah orang mau bicara apa. Jadi berarti dia sudah pernah bikin surat sebelumnya untuk kirim ke Samsul. Ini yang kedua dalam bentuk video. Kita coba nonton sama-sama. Kakak Samsul yang baik. Kakak, sudah 2 kali Eti tulis surat ke kakak, tapi kakak tidak pernah balas. Mudah-mudahan dengan surat video ini, kakak bisa melihat anak kakak dan dapat tergerak untuk memberi Mungkin kakak. Bandung sudah bisa tulis surat kafe atau kirim. Surat video ini Eti antarkan dari Bupul ke Merauke, dan mudah-mudahan kakak dapat menonton. Kakak, selama ini Eti tinggal di kampung Bupul bersama bapak dan mama.
Kampung masih seperti dulu, udara masih segar. Tapi sampai sekarang listrik dan telepon juga belum masuk. Kondisi biasa bagi masyarakat Papua, listrik dan telepon belum masuk. Saya di kota perbatasan, men. Dalam perjalanan ke Merauke, Eti lewat banyak pos pengamanan perbatasan. Pos TNI yang dulunya di dekat jembatan Kalemaro, sekarang sudah pindah ke dekat kantor distrik Elikobel. Kakak kasih tinggal handphone, beberapa pakaian, selimut dan kasur yang Eti masih simpan. Eti rindu kakak. Setelah kakak pulang meninggalkan Eti dan anak kita yang waktu itu masih diraih, hidup sangat susah. Banyak masyarakat terus menanyakan siapa bapak dari anak Eti. Bagi yang tahu kalau anak yang Eti kandung itu anak prajurit tentara, mereka sering menyebutnya anak kolong. Biasanya kalau Yani rewel dan menangis, Bapak dan Mama sering emosi dan bilang, "Makanya, kok Bapak itu asal buat saja tetapi tidak tahu bertanggung jawab." Di Bandung, men. Terus bilang di Bandung, ketahuan. Kakak Samsul masih ingatkah waktu kita kenalan pertama di awal tahun 2008? Kakak sangat sopan dan baik. Waktu itu kakak berkunjung ke rumah membawa biskuit ransom. Kayak saya kata-kata tuh, masih ingatkah tahun 2008 kakak sangat apa dan baik, kakak berkunjung ke rumah bawa biskuit ransom. Kayak itu masa yang indah begitu. Maksudnya orang akan menceritakan seperti begitu kalau itu masa yang indah. Energen dan susu. Simpannya tuh. Simpannya. Kakak setiap hari datang ke rumah sampai kita mulai pacaran. Eti waktu itu masih duduk di bangku SMK. Eti pikir kita akan menikah. Tapi kakak pulang ke Bandung ketika Eti hamil 5 bulan. Kakak janji mau pindah tugas ke Merauke dan minta Eti untuk jaga anak kita. Nanti gini, nanti saya akan pindah tugas ke sini baru kita sama-sama besar kantong punya anak. Pada tanggal 17 Maret 2009, anak putri kita, Anita Mariani, lahir di Kampung Bukul. Eti panggil dia Yani. Sekarang Yani sudah besar. Yani sudah berumur 3 tahun. Ia ingin sekali sekolah dan bercita-cita menjadi anak yang berguna bagi bangsa dan negara. Kakak, sekarang Bapak dan Mama sudah tua. Mereka tidak sanggup lagi untuk mencari uang, apalagi untuk membiayai anak kita. Eti sulit mencari uang karena harus menggendong dan menjaga Yani terus-menerus.
Tapi Eti tetap berjuang untuk memenuhi kebutuhan anak kita. Jika kakak kembali, Eti tentu akan menerima kakak dengan ikhlas dan dengan sepenuh hati. Eti akan terus tunggu kakak Samsul. Terserah orang mau bicara apa. Salam dari Bupul dan Merauke, 21 November 2011. Maria Goretti Mekiu. Terganas tuh. Maksudnya kita tidak bisa bilang kayak itu salah atau bagaimana, Mama Yani salah, itu tidak bisa bilang kayak begitu karena tadi saya ada cerita bukan kakak masih ingat tidak dulu tahun 2008 kakak datang ke rumah bawa ransum dan segalanya. Kakak datang terus sampai kita mulai pacaran. Waktu itu dia SMK. Setelah itu pas dia hamil dong kakak dikasih tinggal kakak, pokoknya orang itu dikasih tinggal Eti dan tidak pernah kembali lagi. Kasih tinggal handphone, baju, selimut dan segalanya. Mungkin dia lupa kayaknya, bukan kasih tinggal. Atau saya tidak tahu, mungkin juga dia punya hati nurani tapi dia tidak bisa apakah, atau mungkin dia sengaja kah harus melakukan hal-hal seperti begini dan lain-lain. Intinya itu ini miris sekali, tapi kita tidak bisa salahkan Eti. Kita tidak juga bingung sebenarnya siapa yang salah. Saya tidak tahu siapa yang bisa disalahkan untuk hal-hal seperti begini. Intinya adalah mereka saling suka makanya bisa pacaran, tapi ya sudah, satu orang tidak bertanggung jawab. Nah, ini kan analisis film. Masih ingat ke tidak teman-teman? Masih ingat ke tidak? Ada 3 peran media. Yang pertama shaping, yang kedua mirroring, yang ketiga representing. Nah, kita langsung saja menjelaskan ketiga sisi dari media ini. Karena tidak akan jelaskan konsepnya lagi. Harus pernah jelaskan. Kalau kamu tahu, linknya ada di deskripsi video ini. Yang pertama shaping itu kan shaping itu kan saat konten yang ada dalam media punya kekuatan untuk mempengaruhi masyarakat dan kasih dampak kepada masyarakat. Nah, jadi lewat film ini mau bilang ke kita kalau yang pertama dia membantu mamanya Yani untuk kirim surat versi video buat bapaknya, buat kakak Samsul. Makanya dibuatlah film ini setelah surat yang pertama gagal. Itu salah satu poinnya. Yang kedua yang menurut saya lebih inti adalah dari film ini tuh mau kasih tahu ke kita semua yang nonton bahwa situasi seperti ini tuh ada dan kita perlu lakukan sesuatu tentang itu. Bukan cuma cukup tahu, karena di akhir film dijelaskan yang berhubungan dengan peran kedua itu mirroring, di mana media menunjukkan bahwa apa yang terjadi di masyarakat kemudian diadopsi dan ditunjukkan di dalam film, yaitu ternyata kasus berdasarkan catatan dari kelompok Gereja Katolik JPICMSC dari tahun 92 sampai tahun 2009 sedikitnya terjadi 19 kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh TNI di perbatasan desa Bupul, Merauke. Itu banyak sekali. Maksudnya awalnya kan kita disuruh kirim untuk bertugas jaga perbatasan. Kenapa harus melakukan kekerasan seksual untuk orang-orang yang ada di sana? Kau niat apa? Mau nikah kontrak? Yang kedua, lanjut, perempuan tersebut dirayu, dihamili, lalu diabaikan. Beberapa perempuan juga diperkosa. Ya, bagaimana nih? Ternyata itu terjadi. Dan kalau film ini mungkin tidak ada, orang tidak akan terlalu concern atau tidak akan terlalu berpikir tentang apa yang terjadi di perbatasan. Apa yang terjadi di perbatasan memang mungkin kayak ya sudah, TNI datang bertugas jaga perbatasan, tapi kita tidak mengira dong pun niat. Maksudnya dong sampai bisa begitu kepada masyarakat lokal, apalagi dirayu, dihamili, terus diabaikan, diperkosa, terus kasih tinggal, nur pergi ke tempat yang kayak kembali ke kampung halaman masing-masing. Terus nanti kamu pernah lihat ke tidak
foto kah video yang orang-orang mau ke Papua terus tiba-tiba banyak kata-kata kayak kami melepaskan kepergianmu, selamat berperang, kayak memangnya Papua tuh medan perang kah? Dan mereka berakhir seperti ini. Beberapa, tidak semua oknum, cuman beberapa orang berakhir seperti ini, merayu, menggoda, bahkan memperkosa perempuan-perempuan Papua lokal yang ada di sana. Bupulu merupakan desa administratif dari Kabupaten Elikobel Merauke. Desa ini terletak di perbatasan Indonesia dan Papua Nugini. Karena lokasinya Bupulu dijaga oleh TNI pengaman perbatasan. Jadi kenapa kamu sudah bekerja terus kamu merasa harus melakukan sesuatu, jadi setidaknya bertanggung jawab. Lihat sampai sekarang, saya kayak bahwa sampai sekarang hati itu sekarang bagaimana. Yani pasti sudah besar dan pasti banyak hal yang sudah terjadi kepada mamanya Yani. Tapi 3 tahun setelah aku pergi, anak lahir dan segalanya, tetap Mama Yani bilang tidak peduli orang lain mau katakan apa, tetap tunggu kok. Saya akan terima kok dengan tangan terbuka. Ouch, sakit. Ini kan sangat memalukan. Nah, itu yang terjadi, makanya dibuat lewat film ini supaya kita bisa merefleksikan sama-sama. Ini hal yang baik atau tidak? Kalau tidak, apa yang harus kita lakukan? Terus yang terakhir, peran terakhir itu representing. Representing itu masyarakat punya potensi mempengaruhi media, begitu pula sebaliknya. Jadi sebenarnya film ini tuh mau kasih tahu ke kita untuk hati-hati, jaga diri, jangan sampai terjun ke dalam rayuan orang-orang yang tidak akan tinggal lama dan yang cuma pintar bicara untuk bilang nanti saya akan pindah tugas baru dan segalanya. Kita harus realistis juga, harus betul-betul bijak sebagai masyarakat dan segalanya. Jadi begitu teman-teman. Wow, terima kasih banyak sudah menonton sampai sekarang, sampai akhir. Kita akan ketemu di video selanjutnya. Dan have a nice day. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.